Di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam olahraga. Baik, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu guru PJOK yang sudah termasuk dalam kepengurusan MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran khususnya PJOK. Dan menurut saya, kenapa saya mewawancarai beliau, karena memang menurut saya beliau sudah cukup berpengalaman di dalam melaksanakan tugas sebagai guru PJOK. Jadi di sini perkenalkan, saya sudah bersama dengan Bapak John Matao Ma'alua, SPD MPD. Jadi beliau juga selain kepengurusan, termasuk dalam kepengurusan MGMP, beliau juga merupakan kepala sekolah. Dan yang tentunya sudah cukup berpengalaman dalam mengajar PJOK. Baik Pak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah saya, yaitu yang ada di SMK Negeri Motongkat. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan masalah-masalah yang telah saya angkat, yang nantinya akan dicarikan solusi atau alternatifnya. Nah, di sini untuk masalah yang pertama yaitu rendahnya keterampilan siswa dalam aktivitas pembelajaran bola basket di kelas 11. Nah, dari masalah yang ada Pak, saya mohon masukannya terkait dengan pengalaman Bapak selama mengajar. Mungkin saja bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi, memang benar masalah yang sering terjadi dalam satu pembelajaran, karena memang salah satunya bagaimana peran kita selaku guru di dalamnya, di mana kita bisa memaksimalkan atau lebih baik lagi pembelajaran dengan cara-cara kita, tentunya bagaimana kita menarik minat siswa itu tersendiri. Jadi menarik minat itu sendiri berarti ada hal yang tentunya selaku guru kita di dalamnya untuk bisa melihat dan di dalamnya menciptakan inovasi-inovasi. Jadi inovasi-inovasi itu yang disesuaikan dengan kondisi siswa sendiri dan kondisi lingkungan itu sendiri. Ya, tentunya pada dasarnya paling sekolah itu ada beda-beda sarana prasarana maupun di dalamnya paling adalah ketertarikan antara minat siswa itu sendiri. Jadi tentunya itulah yang didorong terutama bagi para guru di dalamnya, guru olahraga, guru PJOK, itu bagaimana kita menciptakan sesuatu pembelajaran yang menarik minat siswa dalam modifikasi yang kita buat. Contohnya, tidak selamanya kan kalau bola basket itu menggunakan bola basket. Kita juga pergunakan dengan bola plastik, bisa plastik bisa. Jadi yang jelas fisiknya hampir sama, tapi kita lihat juga bagaimana siswa supaya mereka itu lebih ramai atau senang ketika mereka akan belajar. Jadi begitu. Jadi yang intinya di sini bagaimana kita menerapkan materinya dan di dalamnya itu minat siswa sendiri, yaitu adanya ketertarikan kita daripada kita juga mencari bahan yang tentunya juga kan ekonomis. Jadi lihat saja perkembangan di satu sekolah. Kalau di sekolah itu memang siap ya tidak apa-apa, tapi kita lihat juga kondisi siswa. Tentunya ada kondisi siswa kan fisiknya tidak mendukung, ya kita buat yang kita modifikasi lagi peralatan olahraga yang dia bisa jangkau, dan di dalamnya bagaimana membuat siswa itu lebih tertarik dan di dalamnya lebih memahami suatu materi yang diberikan oleh guru tersebut, atau dalam hal ini Pak Guru Medi yang nantinya ke depan akan menjadi guru yang profesional dalam olahraga, lebih khusus di bidang basket. Ya, demikian. Baik, terima kasih sekali untuk masukan yang luar biasa. Menurut saya masukannya sangat bagus sekali
dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya, karena kebetulan di sekolah saya itu untuk fasilitas itu terbatas sekali. Nah, baik, kita lanjut saja untuk masalah saya yang kedua, yaitu siswa kelas 11 yang kesulitan dalam mempraktikkan aktivitas pembelajaran lompat jauh. Jadi untuk materi hari ini berkaitan dengan atletik. Nah, jadi berdasarkan pengalaman Bapak terkait juga dengan masalah saya, hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, khususnya siswa yang kesulitan dalam mempraktikkan aktivitas pembelajaran lompat jauh dalam pembiasaan atletik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini juga persoalannya hampir sama dengan persoalan di awal tadi. Jadi di sini didorong salah satunya untuk kita guru bagaimana orang menciptakan suatu pembelajaran yang di dalamnya ada ketertarikan antara minat siswa di dalamnya, karena apalagi dikaitkan dengan ke depan atau itu pembelajaran merdeka belajar. Jadi kita intinya adalah bagaimana mengelola potensi yang ada pada siswa, dan di dalamnya yaitu pembelajaran atletik tentunya. Jadi kita bisa memanfaatkan alam sekitar di dalamnya, paling luasan Pantai bisa Pak? Iya. Pesisir pantai. Jadi kita bisa melihat juga, bisa saja juga kita melihat seperti yang tadi di pantai mungkin, karena kita ingin membuat terobosan di mana siswa juga ada ketertarikan. Contoh, ketika mereka buat di sekolah, mereka jenuh kan setiap hari di sekolah. Ketika kita buat mungkin di pantai atau di tempat-tempat lain yang bisa membuat suasana siswa itu lebih senang, pasti hasilnya juga akan lebih baik. Dan intinya di situ juga kan materi yang kita berikan dan kita sajikan secara baik, yang secara ketertarikan di dalamnya adalah ada modifikasi. Jadi di sini dituntut bagi Pak Guru Medi, bagaimana Bapak akan merancang suatu pembelajaran itu disesuaikan dengan keadaan tentunya, tanpa kita memaksa, tetapi di dalamnya juga kita melakukan hal yang contoh untuk supaya hasilnya lebih baik. Jadi itu tinggal bagaimana Pak Medi juga menambahkan apa-apa saja yang dari saya sampaikan. Jadi itu saja yang Ya baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya memang setiap kegiatan pembelajaran itu dibutuhkan modifikasi dan inovasi agar siswa itu tidak jenuh ketika belajar. Nah baik, kita lanjut lagi untuk masalah saya yang kedua, yaitu masih berkaitan dengan keterampilan, karena KD di kelas 11 memang itu masih berkaitan dengan keterampilan. Jadi di sini rendahnya keterampilan gerak siswa kelas 11 dalam aktivitas permainan tenis meja. Nah kebetulan juga di sekolah saya itu belum ada fasilitas yang menunjang untuk permainan tenis meja. Nah siapa tahu dari wawancara ini ada masukan-masukan, misalnya tentang penyederhanaan alat-alat, misalnya menggunakan media-media yang ekonomis yang tersedia begitu Pak. Jadi saya mempersilakan Bapak untuk memberikan masukan agar sekiranya saya mendapatkan masukan-masukan yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini juga memang kaitannya juga masih berkaitan dengan keterampilan, dan di dalamnya cuma dirubah saja ini yaitu permainan tenis meja. Jadi kita juga di sini dituntut selaku seorang guru, di dalamnya Pak Guru Medi yang nantinya mudah-mudahan akan menjadi guru profesional. Di dalamnya kita dituntut harus ada modifikasi yang kalau di sekolah kita mungkin belum ada fasilitas seperti beds atau net, meja tenis. Kita bisa modifikasi dengan hal-hal yang kita bisa jangkau. Contohnya kita cari saja papan, jadi kita atur sedemikian hingga yang bentuknya seperti bed yang sesungguhnya. Meja dulu, kemudian beds ya kita buatlah, tugaskan siswa buatlah ukuran seperti beds yang aslinya, atau yang penting ukurannya itu sudah menghampiri. Yang intinya di situ bagaimana kita meningkatkan minat siswa lewat hal-hal yang contoh dorang, apalagi
mereka bisa buat. Iya, sederhana Lebih tapi disederhanakan bernilai. lagi supaya kalau ketika mereka buat kan mereka punya satu-satu setiap hari kalau dipegang kan lebih lebih Dapat meningkatkan keterampilan. Iya, jadi keterampilan mereka lebih meningkat ketika satu siswa setiap siswa itu mempunyai satu Iya. batch walaupun sederhana. Jadi itulah hal-hal yang contoh yang bisa untuk kita lakukan selaku guru, di mana kita melakukan modifikasi atau hal-hal yang terbaru yang disesuaikan dengan keadaan siswa tentunya. Jadi itu saja. Ya baik, terima kasih masukan. Menurut saya sangat baik sekali. Jadi saya perlu memodifikasi alat seperti bed begitu yang Iya, dibuat bed. dari kayu, atau Iya, bisa juga beatbox. untuk mejanya bisa menggunakan meja siswa atau netnya bisa menggunakan tali seperti itu. Baik, dan masalah yang terakhir saya di kelas 10 yaitu rendahnya keterampilan siswa dalam aktivitas pembelajaran lompat jongkok dan lompat kangkang, khususnya dalam pembelajaran senam lantai. Nah, masalah saya di sini juga memang masih sama, yaitu berkaitan dengan keterampilan dan tentunya fasilitas penunjang yang belum memadai. Jadi memang saya butuh sekali masukan terkait dengan penyederhanaan alat-alat atau media-media yang dapat saya gunakan dalam aktivitas pembelajaran lompat jongkok dan lompat kangkang. Nah, di sini saya persilakan kepada Bapak untuk memberikan masukan kepada saya agar saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini lagi-lagi Sisanya, dikembalikan Pak. lagi pada modifikasi guru itu terhadap suatu pembelajaran. Jadi bagaimana karena ini tidak ada alat dan bahan atau media, kita pergunakan saja siswa dengan siswa. Jadi dijadikan mereka juga jadi bahan, dan di dalamnya juga kan lompat Jongkok dan kangkang. Jadi antara siswa saja dibuat seperti alat peraga mereka deh, teman sejawat. Jadi kita pintar-pintarlah untuk mengatur media-media yang ada. Jadi kita tinggal lihat, apalagi ini kalau senam kan jadi dibuat tertarik mereka, kemudian kita lebih Belum ada matras juga di iya, sekolah, Pak. jadi kita ada baiknya juga dicari di pantai begitu supaya kan di sana kan Tanpa menggunakan matras tanpa bisa. menggunakan matras bisa. Jadi itulah hal-hal yang mungkin diharapkan modifikasi dari Pak Guru, karena ke depan kalau di Motongkat itu kan dekat juga dengan pantai juga, supaya mereka juga lebih refreshing dan juga mereka tidak tegang, dan dibuat dalam satu bentuk permainan, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, Itu saja, karena kaitannya juga dengan program menteri kita sekarang, bahwa Merdeka Belajar itu yaitu dari siswa itu kita buat mereka yang harus melakukan pembelajaran. Jadi kita tinggal merangsang bagaimana guru itu kita merangsang, memberikan masukan-masukan kepada siswa, mereka sendiri yang melakukan di situ. Bukan kita guru lagi. Jadi kita tinggal merangsang pada siswa. Iya, jadi kita tinggal membuat kita menyuruh mereka saja mempersiapkan contoh bahan dan alat. Jadi kalau mereka juga sudah bisa modifikasi, tinggal Pak Guru saja yang tinggal menambahkan. Jadi tinggal bagaimana dibuat dalam satu permainan, dileburkan dalam satu pembelajaran di dalamnya. Yang penting makna itu yang terkena, karena kalau sama saja ketika hal yang kita sajikan tidak menyenangkan, hal yang kita lakukan begitu-begitu saja seperti pembelajaran yang kemarin-kemarin. Apalagi memang yang lebih relevan sekarang yaitu pembelajaran yang harus tentunya melihat minat siswa itu kemana, dan bagaimana menarik perhatian siswa itu kepada pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Ya itu saja yang mungkin menjadi hal-hal yang kunci juga dari keempat keterampilan dalam pembelajaran Penjas ke saat ini. Semoga akan bermanfaat dari Pak Guru kepada Pak Guru yang ke depan juga menjadi seorang berprofesi di bidang olahraga. Ya, baik, terima kasih Pak John yang sudah memberikan masukan yang luar biasa di hari ini, dan tentunya masukan-masukan itu semoga saya dapat lakukan dan dapat saya persiapkan untuk menyelesaikan
berbagai masalah yang ada di sekolah saya di SMK Negeri Matongkat. Dan saya yakin bahwa untuk masalah-masalah yang telah saya angkat ini, berdasarkan dengan wawancara di malam hari ini, saya mendapatkan banyak masukan, bahkan masukan positif yang nantinya mendorong saya bagaimana saya menjadi seorang guru yang kreatif, yang mampu memodifikasi media-media belajar yang ada, sehingga siswa itu tidak jenuh, tidak bosan, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih Pak untuk waktunya di saat ini. Semoga masukannya di malam hari ini mampu untuk saya pikul dan saya laksanakan dalam tugas saya selaku guru PJOK. Jadi saya menyampaikan banyak terima kasih untuk waktunya, dan demikian wawancara kita di saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Syadu Syadu Syadu.